Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi ini berjumpa lagi dengan Ustazah Vera. Sudah siap dengan pembelajaran pagi ini? Sebelum Ustazah mulai, marilah kita berdoa bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pagi ini kalian diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menerima pembelajaran. Baik, pagi ini Ustazah akan menyampaikan tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 2, muatan pembelajaran IPA. Sebelum kalian menyimak video pembelajaran pagi ini, jangan lupa ya, sholat duha terlebih dahulu. Selanjutnya, simak video pembelajaran pagi ini. Pembelajaran 1, muatan IPA KD 3.3 dan 4.3. Menjelaskan gaya listrik dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran 1, menjelaskan gaya listrik dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Listrik memiliki dua jenis muatan. Yang pertama muatan positif dan yang kedua adalah muatan negatif. Muatan positif biasanya dilambangkan dengan tanda plus atau tanda tambah, sedangkan muatan negatif biasanya dilambangkan oleh tanda minus atau tanda kurang. Muatan positif dan negatif listrik ini dapat kita lihat di batu baterai. Di bagian atasnya kita akan menemui tanda plus dan di bawahnya itu tanda minus. Dua benda yang bermuatan listrik sejenis jika didekatkan akan tolak-menolak. Misalnya listrik bermuatan positif didekatkan dengan listrik yang bermuatan positif, maka mereka akan tolak-menolak. Tapi jika dua benda yang bermuatan listrik tidak sejenis, misalnya yang positif didekatkan dengan yang negatif. Jika didekatkan, mereka akan tarik-menarik. Hal ini berlaku juga dengan prinsip gaya magnet. Sebagaimana yang telah kita ketahui, kalau magnet itu akan tarik-menarik jika kutub utara didekatkan dengan kutub yang tidak sejenisnya, yaitu selatan. Tetapi mereka akan tolak-menolak jika mereka didekatkan oleh kutub yang sejenis. Misalnya kutub utara didekatkan dengan kutub utara juga, maka yang terjadi adalah tolak-menolak. Hal itu berlaku juga dengan muatan listrik atau gaya listrik. Gaya listrik dibedakan atas dua macam. Yang pertama adalah listrik statis. Statis artinya diam. Jadi, pengertian listrik statis adalah muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir. Percobaan listrik statis dapat adik-adik lihat pada gambar. Mengapa penggaris itu dapat mengangkat potongan-potongan kertas kecil? Hal itu menandakan bahwa penggaris yang semula tidak dapat mengangkat potongan kertas yang kecil, ketika penggaris itu digosok-gosokkan ke rambut dalam waktu yang cukup lama, setelah itu dia bisa mengangkat potongan kertas kecil. Hal itu menandakan bahwa elektron atau muatan listrik itu mengalir dari rambut menuju penggarisnya, sehingga penggaris itu dapat menarik potongan-potongan kecil kertas tersebut. Yang kedua adalah listrik dinamis. Seperti namanya, dinamis itu adalah artinya berubah-ubah atau bergerak. Jadi, pengertian listrik dinamis adalah muatan listrik yang dapat bergerak. Adapun contoh dari listrik dinamis ini dapat kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Listrik yang ada di rumah kita itu berasal dari listrik dinamis, artinya listrik yang mengalir.
Nah, aliran listrik ini yang kemudian kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menanak nasi, merapikan pakaian, menerangi ruangan, menyejukkan ruangan, dan lain-lain. Ayo adik-adik, bisakah kamu menyebutkan contoh lain dari manfaat gaya listrik? Pembelajaran 2, menjelaskan perubahan bentuk energi listrik. Adik-adik sekalian, muatan listrik yang mengalir tadi itu kan banyak fungsinya. Nah, bisa diubah atau dikonversikan menjadi apa sajakah bentuk energi listrik ini? Seperti yang telah kakak sebutkan tadi, bahwa energi listrik itu dapat dimanfaatkan sebagai penerangan, merapikan pakaian, menanak nasi, dan lain-lain. Kali ini kita akan mempelajari bentuk perubahan energi listrik menjadi energi lain sehingga energi itu dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya adalah blender. Coba sebutkan fungsi dari blender. Ya, blender itu digunakan untuk menghaluskan makanan. Seperti menghaluskan cabai, memblender buah-buahan dan sayur. Ya kan? Contoh energi listrik yang menjadi energi gerak apalagi selain blender? Mesin cuci ya. Mesin cuci yang ibu kita gunakan sehari-hari itu berfungsi sebagai membersihkan pakaian kita dari semua kotoran. Yang kedua adalah energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya adalah bel listrik. Beberapa perubahan energi listrik pada peralatan listrik. Yang ketiga adalah energi listrik menjadi energi cahaya. Contoh benda yang menggunakan energi listrik menjadi energi cahaya yang hampir dapat kita jumpai di dalam rumah kita masing-masing adalah lampu. Lampu berfungsi untuk menerangi ruangan, sehingga memudahkan kita dalam beraktivitas di dalam rumah, terutama pada saat malam hari. Misalnya untuk belajar, menonton TV, dan lain sebagainya. Yang keempat, energi listrik menjadi energi panas. Benda-benda di sekitar kita yang memanfaatkan energi listrik dan mengubahnya menjadi energi panas adalah setrika. Adik-adik paham ya dengan apa itu fungsi setrika? Ya, setrika itu dimanfaatkan untuk melicinkan pakaian kita sehingga pakaian kita tidak terlihat kusut. Kemudian penanak nasi. Penanak nasi digunakan ibu-ibu kita untuk menanak nasi dengan mudah. Kemudian pemanggang roti. Fungsinya untuk membuat rotinya lebih enak saat dimakan ya. Yang kelima adalah energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Contoh benda yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi adalah televisi. Kakak yakin di masing rumah-rumah adik-adik sekalian pasti memiliki televisi, bukan? Apa fungsi televisi? Ya, di televisi kamu dapat melihat aneka film, berita, dan lain-lain. Ayo adik-adik, sebutkan jenis film favorit kalian yang sering kalian tonton di televisi di kolom komentar ya. Baiklah, itu saja yang dapat disampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Thanks for attention. See you the next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you later.